Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ampuni kami ya Allah, bahagiakan kami ya Allah, kuatkan akidah keyakinan kami ya Allah. Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, sahibul bait yaitu ketua DKM Masjid Besar Riyadhus Shalihin Bapak Haji Jarkasi yang tadi juga imam salat subuh. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, seluruh para pengurus, para tokoh masyarakat, Bapak-bapak haji, Bapak Haji Sanusi, Pak Haji Rusmana, Bapak Haji Rojak, Bapak Kumaludin, semuanya bapak-bapak, jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin, ibu-ibu sehat Bu, anak-anakku semua yang hadir, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah bahagiakan kita bisa melaksanakan sholat terbaik awal waktu berjamaah di masjid. Dilanjutkan dengan amalan terbaik yaitu kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang disebut oleh Rasulullah Raudhah min Riyadil Jannah. Makasih. Dan inilah para malaikat hadir mendoakan kita, dan yakinilah doa-doa kita diaminkan oleh para malaikat. Karena itu jangan sampai kita lupakan saat-saat ini, saat mustajabah doa, hajat kita, masalah kita, yakinilah pasti Allah berikan, Allah kabulkan, Allah berikan jalan keluar. Ya pasti Allah kabulkan karena malaikat seluruhnya hadir di tempat ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat iring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kajian hari ini tentang adabul Islam, yaitu hari ini kita bahas tentang qalbul marid, mengenal penyakit hati dan cara menyembuhkannya. Insya Allah kita akan bahas itu. Tapi terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, Al-Insyirah. Ini ayat-ayat yang luar biasa. Setiap Al-Quran itu pasti luar biasa. Setiap Al-Quran itu mukjizat, ayat Allah sesuai dengan hajat yang kita mohonkan pasti Allah kabulkan. Ya Allah ya Rabbana
ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, seluruh dosa yang mewakafkan, yang beramal jariah di Masjid Riyadhus Shalihin, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami dari syirik, bid'ah, khurafat, riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong. Ya Allah, kami hanya ingin ridhamu. Ya Allah, ridhai kami semua. Ya Allah, jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang ikhlas. Al-Ikhlas 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rabbana, sehat walafiatkan jasmani rohani kami, keluarga kami, hilangkan dalam diri kami sifat hasud, lindungi kami dari orang yang hasud, cabut dalam diri kami keinginan maksiat, lindungi kami, keluarga kami dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia. Al-Falaq, An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, ya Rabb, jaga, lindungi, selamatkan kami dunia akhirat. Jaga, lindungi saudara-saudara kami di Gaza, di Rafah, di Palestina. Ya Allah, ya Allah, jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang amanah. Hadirkan di negeri kami pemimpin yang amanah. Ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah, kabulkan segala hajat, segala cita-cita, segala harapan kami. Ya Allah, berikan jalan keluar terbaik dari setiap masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami. Masalah rezeki, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah apapun terjadi dalam hidup kami, berikan jalan keluar terbaik. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan dunia akhirat kami. Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Hari ini kita bahas tentang penyakit kolbu dan cara menyembuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyebut penyakit kolbu ya, sebab kalau penyakit hati nanti ya beda gitu kan. Dan cara menyembuhkannya, cara
menyembuhkannya. Nah, ini yang kita bahas ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini pernah saya sampaikan di bulan yang lalu, yaitu ketika pengajian bersama Rasulullah SAW, para sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama, tapi ya di waktu yang berbeda. Hari yang pertama Rasul mengungkapkan dalam sebuah pengajian, hai para sahabat, nanti sebentar lagi ada ahlul jannah, calon penghuni surga. Setelah mengatakan begitu, ada seorang sahabat Ansor, bekas wudu, jenggotnya kelihatan, datang, duduk, ikut ngaji. Hari yang kedua, ucapan Rasulullah sama, sebentar lagi ada calon penghuni surga. Ternyata orangnya sama juga, sahabat Ansor. Dalam hadis itu tidak disebutkan namanya, yang penting adalah sahabat Ansor. Jadi orang yang ada di Madinah lalu ikut ngaji bersama Rasulullah, sahabat Ansor. Hari yang ketiga Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama, sebentar lagi ada calon penghuni surga, ahlul jannah. Orangnya juga sama. Ada di antara jamaah namanya Abdullah bin Amr bin As, penasaran. Selesai ngaji, dia menghampiri sahabat Ansor ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Maaf, Pak, saya punya masalah dengan keluarga. Bolehkah saya menginap di rumah Bapak? Ini bahasa diplomatis supaya bisa nginep, padahal nggak ada masalah. Silahkan, tafadhol, tapi maaf, saya nggak punya apa-apa. Enggak, saya hanya pengen nginep, pengen menghindar dari keluarga saya pengen di rumah Bapak selama 3 hari. Bolehkah? Boleh. Silahkan, tafadhol. Amr bin As akhirnya nginep selama 3 hari di sahabat Ansor. Nginep dia, lalu ngintip. Nah, ngintip ibadah sahabat Ansor ini yang dikatakan Rasulullah 3 kali berturut penduduk surga. Ternyata ibadahnya biasa-biasa aja, tidak luar biasa begitu. Tapi kalau kita yakin kalau sahabat walaupun biasa, ibadahnya beda dengan kita. Tahajudnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, artinya nggak ada yang istimewa begitu. Wiridnya sama, zikirnya sama, tahajudnya sama. 3 hari berturut-turut yang dilihat juga sama, nggak istimewa banget begitu. Apakah sampai dia tidur, nggak sampai semalaman dari Isya sampai subuh ibadah, enggak. Dia tidur biasa, tidur, nanti jam 2, 3 bangun, sholat tahajud. Nah, akhirnya 3 hari, karena janji 3 hari, dia pamit. Maaf Pak, saya pamit karena janji saya 3 hari nginep di rumah Bapak. Oh silakan, tafadhol. Cuma begini Pak, saya mohon maaf, saya berbohong, saya tidak punya masalah dengan keluarga. Cuma saya ingin tahu kenapa Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, yang pasti kalau Rasul mengatakan itu pasti, nggak mungkin bohong. Bapak ini 3 kali dikatakan ahlul jannah, penuh surga, tapi kok saya lihat ibadahnya sama sama saya. Bapak tidur, kalau malam nggak full dari Isya sampai subuh ibadah. Kok aneh, kok Rasul mengatakan begitu? Ya saya juga nggak tahu awalnya tuh, saya nggak tahu kenapa Rasul mengatakan begitu. Ya udahlah, oke kalau begitu sih, karena nggak tahu, ya udah saya pulang, saya pamit. Ketika beberapa langkah di depan teras rumahnya, lalu manggil, Al-Amr, sahabatku sini, mohon maaf. Awalnya saya nggak mau ngomong, tapi akhirnya saya ngomong, karena ente udah 3 hari nginep di rumah saya, begini. Ini mungkin, wallahu alam, saya juga nggak tahu. Saya itu kenapa dikatakan ahlul jannah? Karena dalam diri saya itu tidak ada satu kecil pun, sedikit pun benci kepada orang lain. Tidak pernah suuzon sama orang lain, tidak pernah hasud, iri hati, dengki, tidak pernah sombong, tidak pernah ria, tidak pernah sum'ah, tidak ada ujub, tidak bangga dengan ibadah. Pokoknya nggak ada penyakit hati. Oh, itu mungkin yang menyebabkan antum sahabat Ansor dijamin Rasulullah masuk surga. Apa artinya? Pentingnya kita tidak punya penyakit hati. Penyebabnya adalah apa? Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Kita bahas hari ini. Jadi kalau pengen masuk surga,
jangan sampai kita punya penyakit hati. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah pernah mengungkapkan, dan ini saya sering kali sampaikan ketika dalam pengajian, Rasulullah mengungkapkan begini, hai para sahabat, atadruna anil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang failit? Lalu ada salah seorang sahabat mencoba menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man lam dirhama wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya duit, tidak punya uang, tidak punya harta. Ya memang begitu ya, kira-kira kita begitu ya Pak ya. Coba lihat dah, orang yang punya duit dengan orang yang bokeh, jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya beda. Apalagi habis dapat gajian, dapat objekan, oh beda tuh gayanya, jalannya beda, ya kan, miring-miring lah. Kenapa? Jamnya baru, macam-macam lah, beda kan? Kata Nabi, bukan, orang yang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, menyetorkan amalnya, ya Allah ini pahala sholat, ya Allah ini pahala puasa, ya Allah ini pahala zakat, infak, sedekah, ya Allah ini pahala baca Al-Quran, pahala zikir, pahala haji, pahala umroh. Wah, pokoknya seluruh pahalanya disetorkan kepada Allah. Yang di akhirat begitu. Ketika selangkah menuju surga, ada yang protes, ya Allah memang dia rajin sholat, rajin puasa, tapi ketika di dunia saya pernah disakiti, ya Allah, saya pernah dicaci maki, saya pernah dihina, saya pernah digibah, pokoknya dibuka aib saya orang awam, orang bodoh, orang miskin. Saya mohon keadilanmu ya Allah. Apa kata Allah? Seluruh pahala sholatmu, seluruh pahala puasamu, 10 pahala zakat, infak, sedekah, haji, umroh, baca Qur'anmu untuk orang yang kau sakiti, untuk orang yang kau zalimi, untuk orang yang kau hina. Lalu bukan hanya itu, dosa-dosa orang yang kau sakiti, dosa-dosa yang kau buka aib, dosa-dosa orang itu seluruhnya dosanya kau tumpahkan, ya diberikan kepada orang, kepada kamu. Apa artinya? Sehebat apapun hubungan kita kepada Allah, kalau rusak hubungan kepada sesama kita, sulit masuk surga. Inilah orang yang bangkrut. Makanya pentingnya kita harus tahu penyakit hati dan bagaimana cara menyembuhkannya. Insya Allah pada hari ini kita bahas. Tapi seringkali kita begini Pak ya, kalau penyakit jasmani nih, kita buru-buru berobat, buru-buru minum obat, buru-buru kita ke rumah sakit kan, dan itu hak kita, emang boleh, silakan tafadhol. Kita penyakit pusing gitu kan, migrain, kita cepat-cepat beli obat bodrek atau apalah begitu kan. Kemudian kalau kita punya sakit perut, kita minum Proma, obat emah misalnya. Kita masuk angin, kita dikerokin, ya kan ya? Ya. Kita sakit encok, jatuh dari motor, atau apalah pokoknya. Buru-buru kita ngobatin. Tapi ketika kita punya penyakit hati, tenang-tenang saja. Padahal apa bedanya penyakit kolbu dengan penyakit jasmani, Pak? Kalau penyakit jasmani, sengsaranya hanya dunia doang. Sengsaranya hanya paling banter mati, udah selesai. Tapi penyakit kolbu, penyakit hati, sengsaranya dunia akhirat. Itu bedanya. Kalau penyakit jasmani hanya menyengsarakan dunia, kalau penyakit rohani, hati, kolbu, menyengsarakan dunia dan akhirat. Memang nanti di akhirat, gara-gara punya penyakit jantung disiksa dalam kubur. Ada nggak Pak? Nggak ada. Emang gara-gara punya penyakit stroke disiksa di padang mahsyar? Nggak ada. Gara-gara punya penyakit apalagi diabetes disiksa di azab neraka? Nggak ada. Bukan penyebab itu orang masuk neraka, bukan penyebab itu orang disiksa di alam kubur. Penyebabnya adalah penyakit kalbu. Jadi yang penting penyakit apa kita harus tahu? Dua-duanya. Pengen bahagia dunia akhirat, penyakit jasmani harus cepat disembuhin, penyakit hati pun harus cepat disembuhkan. Apa penyakit hati yang pertama? Ini yang paling berat nih. Penyakit hati yang pertama namanya syirik. Namanya syirik. Syirik bukan dengki, banyak lain lagi. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Ada dua, ada syirik kecil, ada syirik besar. Tapi kedua-duanya dosa besar. Dua-duanya dosa besar.
Jadi jangan anggap, oh ini mah syirik kecil, dosanya kecil. Enggak Pak, cuma namanya doang untuk membedakan. Apa syirik kecil? Ria, sum'ah, ujub, itu syirik kecil. Apa syirik besar? Terang-terangan mengakui ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Dia percaya Allah tapi percaya kepada dukun. Percaya Allah tapi percaya kepada dokter. Oh, kalau berobat di rumah sakit itu tuh pasti itu sembuh. Nah, itu syirik tuh. Oh, kalau minum obat ini pasti sembuh. Itu syirik tuh. Dan seringkali kita ngomong begitu kan. Rubah apa? Melalui wasilah rumah sakit saya, Allah sembuhkan penyakit saya. Begitu. Melalui perantara minum obat ini, Allah sembuhkan penyakit saya. Itu benar. Tapi kalau yakin ini yang menyembuhkan, itu syirik namanya. Syirik besar itu Pak. Kita dagang nih, kita yakin ini toko yang memberikan kita kekayaan harta, itu syirik. Kita di kantor ASN, PNS, ini kantor PNS, ASN ini yang menyebabkan saya punya duit, punya harta, punya rezeki. Tidak. Ini syirik namanya. Melalui perantara saya kerja di pegawai negeri, di ASN, melalui wasilah saya dagang, melalui wasilah saya bekerja, Allah berikan rezeki. Ya kan? Begitu. Nah, itu namanya benar tauhidnya. Kalau syirik kecil, contohnya kita sholat nih. Kenapa ente rajin ke masjid, nggak enak sama Pak Haji Darkasi? Nah, itu syirik Pak, riya namanya. Nggak enak sama mertua, nggak enak sama mantu, nggak enak sama anak, nggak enak sama tetangga. Jadi nggak enak itu artinya riya, ingin diperlihatkan, itu syirik kecil. Kira-kira paham nggak nih Pak? Riyanya enggak, tapi sum'ah. Apa itu sum'ah? Ingin diperhatikan. Misalnya Bapak berinfak, beramal jari di Masjid Besar Riyadhus Shalihin 1 juta. Hebat awalnya, hamba Allah infak 1 juta. Oh, disebutin sama panitia pembangunan. Misalnya, Bapak-bapak, alhamdulillah hari ini Jumat ada yang beramal jariah dari hamba Allah 1 juta. Bagus kan hamba Allah kan? Ngomong sama temennya, ente tahu gak tuh yang hamba Allah? Kan itu gua. Ya sama aja. Hamba Allahnya gua juga, sama aja. Berarti sum'ah namanya tuh. Sum'ah. Nah, ini penyakit syirik kecil nih. Ria, ingin dilihat, maaf ya, sum'ah, ingin diperhatiin, ingin didengar. Ujub, nah ini juga sama, lebih parah lagi, ini syirik kecil nih. Ingin merasa paling soleh. Contohnya misalnya Bapak semalam sholat tahajud, lalu ngomong sama bininya, oh di kampung kita nggak ada yang kayak saya, pada nonton sepak bola, pada 17 Agustus dangdut. Kayak semalam saya nggak bisa tidur, nggak tahu suara dari mana itu, ada dangdut, ada macam-macam, juara 1, juara 2, aduh, malah besok mau kuliah subuh ini, apa jam 1 apa itu, mau di mana itu, ya Allah. Lalu kita bangga tuh, ngomong sama bini kita, oh ini orangnya, kesel banget kita kan, gara-gara para sepak bola, gara-gara 17 Agustus nggak bisa tidur, tahajud, lebih baik gua tahajud. Lalu tahajudnya ngomong, waduh gua nggak ada yang tahajud kayak gua, nggak ada di kampung yang tahajud kayak gua. Oh akhirnya bangga dengan ibadah, ujub. Hati-hati nih, ini jebakan iblis. Itu juga syirik kecil, tapi dosa besar. Merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling baik, itu ujub namanya. Dan ini syirik kecil, penyakit hati yang kata Allah dalam surah Luqman, apa? Asyirku zulmun azim. Syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Dosa yang sangat besar adalah syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik menyekutukan Allah, dan Allah ampuni dosa yang lain. Makanya hati-hati nih Pak. Biasanya penyakit ujub itu kayak kita nih yang terkena nih.
Ustadz, bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid, kiai, ajengan, habib, udah yang qori, hafal Al-Quran, hafal hadis, ribuan hadis, macam-macam dah. Ini penyakit yang orang yang sudah rajin ibadah, penyakit yang sudah rajin berinfak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang sudah rajin ibadahnya apa? An-Najm 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sekali-kali merasa paling suci, kata Allah. Aku Allah tahu siapa engkau sebenarnya. Makanya hati-hati, Pak. Gak boleh kita. Orang Rasulullah SAW yang manusia paling suci, ya kan? Dijamin Allah masuk surga, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Tidak pernah ngomong saya yang paling suci, saya yang paling benar. Gak ada. Ya, bahkan Rasulullah menerima saran dari sahabat kalau ada yang salah, ya kan? Kalau ada yang salah, ketika minta pendapat sahabat dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud, dalam perang Badar, Rasulullah itu selalu minta apa? Masukan-masukan, karena khawatir salah dalam menentukan sikap. Itu Nabi, apalagi kita. Makanya pentingnya penyakit ini jauhi, hindarkan. Syirik kecil, syirik besar. Yang kedua, ya, munafik. Ini penyakit, masya Allah, na'udzubillah, penyakit yang luar biasa, Pak. Ini dalam Al-Quran, fi darkil asfal minan nar. Orang yang punya penyakit munafik ditempatkan di neraka paling bawah-bawahnya. Aspal itu kan bawah, kan aspal. Neraka itu paling bawah-bawahnya. Siapa? Munafik. Munafik itu ada 3. Pertama, munafik akidah. Yang kedua, munafik ibadah. Yang ketiga, munafik akhlak. Apa ini munafik akidah? Pura-pura Islam. Kalau sekarang sih kita mah nggak ada ya. Di sini nggak ada munafik akidah. Pura-pura Muslim. Contoh, anak kita mau dilamar oleh seorang pemuda ganteng kaya, tapi dia agamanya beda. Untuk mendapatkan gadis kita, pura-pura dia masuk Islam. Banyak kan nih, Pak? Banyak nih. Ini menggerakkan cara kristenisasi di Indonesia. Pura-pura Islam dia. Pura-pura di syahadat, emang syahadat bener, syahadat di hadapan kiai, lalu ada surat mu'alafnya, bener dia Islam. Ya, nikah Islam, cara Islam, rumah tangga cara Islam. Punya anak 2, kembali lagi sifat yang semula. Diajak anak istrinya ke gereja, dibaptis. Dan ini banyak kejadian. Ini namanya munafik akidah. Pura-pura Islam, padahal ingin menghancurkan Islam, mengajak orang lain supaya masuk ke dalam agamanya. Na'udzubillahi min. Hati-hati, Pak, nih. Munafik akidah, pura-pura Islam. Zaman Rasulullah itu banyak tuh. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, awal-awal Al-Baqarah itu menjelaskan tentang munafik itu lebih panjang ayatnya dibandingkan tentang orang bertakwa. Kenapa? Sifat orang munafik itu banyak banget. Ini khusus nanti kajian dalam tafsir Al-Quran ya. Sifat-sifat munafik itu. Bahkan Al-Quran pun ada surat khusus. Surat munafikun. Saking dahsyatnya orang munafik ini. Musuh dalam selimut munafik. Yang dulu kata kita nih, ini satu-satunya partai yang istiqomah. Ternyata, aduh ya Allah, Allahu Akbar. Makanya kita bingung sekarang yang istiqomah merempurnakan Islam partai mana gitu ya. Mudah-mudahan taubat, cepat-cepat taubat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, mari ya, saya bicara banyak yang itu. Yang kedua, munafik ibadah. Apa itu munafik ibadah? Rajin dia sholat, rajin dia puasa, rajin dia infak, bahkan haji, umroh berkali-kali, tapi ibadahnya munafik. Sholat, ya asal-asalan sholatnya. Zuhurnya ke asarnya, ke maghribnya, ke isanya, ketiduran ya subuhnya, kesiangan. Sholatnya ditunda-tunda. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi kalau kita merasa sholatnya masih ditunda-tunda,
sholatnya asal-asalan, yang penting sholat, asal gugur kewajiban. Munafik ibadah dalam sholat, munafik ibadah dalam puasa. Kelihatannya dia puasa, dia nggak makan nggak minum, tapi ngerumpi jalan terus. Tahu ngerumpi, Bu? Membicarakan aib orang lain. Tahu, Bu? Itu kerjaan bapak-bapak. Iya, kumpul di arisan, nunggu anak sekolah, pengajian, ya 1 jam ngaji, 2 jam membicarakan ustadznya. Ustadznya begitu, wah dibicarain tuh. Wah, dia mah cuma ngomong doang, ngamalin enggak. Misalnya begitu kan. Nah, itu namanya puasanya munafik, belum melahirkan puasa yang sesungguhnya. Zakat, infak, sedekah, munafik. Oh, kelihatan orang dia paling dermawan. Oh, zakat, infak, sedekah, wakaf, luar biasa. Cuma ingin dilihat, ingin disebut dermawan. Munafik dalam zakat, dalam infak, dalam sedekah. Ya kan? Ada nggak yang begitu, Pak? Banyak. Haji, apalagi ibadah haji. Udah haji berkali-kali, lalu dia dipanggil sama temennya. Bang, sini bang. Gue udah haji loh. Gue nggak nengok-nengok. Jadi kalau nggak dipanggil haji, nggak nengok dia. Jadi hajinya hanya gelar, hanya untuk gelar. Padahal kalau kita lihat sahabat, ada nggak pernah kita, jangan sahabat Rasulullah, Haji Muhammad, nggak ada kan? Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali, nggak ada kan? Ini tiba-tiba ada orang udah haji nggak disebut haji, ngambek. Gua kan udah haji, udah 3 kali ya, lu nggak pernah hormat sama gua. Haji gelar namanya. Munafik ibadah. Hati-hati nih, Pak. Ini penyakit hati nih. Yang terakhir, munafik akhlak. Apa munafik akhlak? Munafik akhlak itu ija hadasa kadzaba, apabila ngomong, bicara bohong, dusta. Diberikan amanah ya khianat, ya kan? Diberikan kepercayaan khianat, ya. Apalagi? Ya. Apabila ngomong berdusta, ija hadasa kadzaba wa ija diberikan percaya, diberikan amanah dia khianat. Ya, terus berjanji dia, ya apabila berjanji dia tidak ditepati. Nah, ya lupa jadi itu. Tidak ditepati, janji nggak ditepati. Ini munafik apa? Munafik akhlak. Banyak nggak, Pak? Banyak. Ntar tunggu saya ya jam 5, datangnya jam 6. Jam karet, kata orang sekarang, jam karet. Maka tahadus bini, Pak, saya diajarkan oleh almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, jaga janji, tepat waktu. Misal diundang oleh peringatan besar, hari besar Islam, Maulid Islam, atau apapun namanya, jaga janji. Jangan sampai kita lewat. Jadi bentuk itulah bagian daripada kepercayaan umat. Misalnya acara jam 8 malam. Kalau bisa usahakan jam 7 udah sampai di tempat, di lokasi. Jangan sampai lewat. Lewat 5 menit, minta maaf. Lewat 5 menit minta maaf. Minta ridho. Bapak, panitia mohon maaf tadi di jalan macet. Padahal cuma 5 menit. Itu bagian daripada janji kita. Nah, itu saya tuh belajar dari almarhum tuh. Tepat waktu. Selalu tepat waktu. Dimanapun. Makanya rapat apapun. Saya rapat dosen kemarin. Rapat apapun. Kalau sudah bilang jam 8, ternyata jam setengah 10 baru mulai, berarti ada masalah ini. Cuma kan kita kan pelan-pelan. Kalau ngomong begitu, karena kita bawahan, kita ngikutin aja dah. Tapi bener-bener, Pak, di sekolah-sekolah, di mana-mana itu orang kalau rapat jam 8, datangnya pasti jam 9. Kadang-kadang mulainya jam 10 baru mulai. Nah, ini gimana ini? Gimana bisa sukses jadi orang beriman? Padahal kita diajarkan lewat sholat. Khairul a'mal as-sholatu ala waktiha. Amal terbaik sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu itu mengajar apa? Disiplin. Disiplin waktu. Tepat waktu. Ya, Allahu Akbar. Makanya Bang Komar terlambat. Subuh keliling. Karena sudah lewat 15 menit. Kita mau berangkat subuh keliling ke Depok. Janji setengah 4. Ternyata kita masih estimasi 10 menit. Waduh, kalau lewat lagi bisa terlambat misalkan. Nah, akhirnya kita tinggal. Pas ditinggal katanya baru jalan. Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa, itu bagian daripada pelajaran bagi kita semua. Tepat waktu.
Jangan sampai kita janji tidak ditepati. Ini 3 sifat orang munafik. Ngomong dusta dia. Kalau ngomong pasti bohong. Makanya kenapa negeri kita hancur-hancuran kayak begini nih 10 tahun nih? Karena dipimpin oleh pemimpin yang Pinocchio. Atau Pinocchio, Pak? Hidungnya makin hari makin mancung. Kenapa makin mancung? Karena bohong mulu, ngomong tuh bohong mulu. Besok ngomong, kemarin ngomong begini, sekarang ngomong begitu, ngomong begini. Anaknya nggak mungkin, anak saya mah bisnis, nggak mungkin jadi kepala daerah, nggak mungkin jadi wakil presiden. Boro-boro ngomong doang, bohong, bohong, bohong. Makanya jangan percaya dengan politikus. Tahu politikus, Bu? Tikus namanya politikus. Iya. Tidak ada teman abadi dalam politik. Tidak ada musuh abadi. Yang ada apa, Pak? Kepentingan abadi. Ya, kenapa kepentingan abadi? Karena politiknya bukan politik Al-Quran dan Sunnah yang Rasulullah ajarkan. Ya kan? Itulah yang terjadi di negeri kita. Kenapa hancur-hancuran? Karena pemimpin kita pemimpin yang, ya, alhamdulillah, saya nggak pernah milih dia. Yang kedua, khianat. Apalagi nih, khianat nih. Bu, enak gak, Bu, kalau punya suami khianat? Mau nggak? Pasti nggak mau. Punya istri yang khianat, mau nggak, Pak? Nggak mau. Punya anak khianat? Nggak mau pasti kita. Khianat. Diberikan amanah khianat. Ya kan? Saya berjanji, demi Allah, kalau saya jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, anggota DPR, saya akan setelah jadi, lupa. Ya kan? Ini sekarang kan mau zaman pilkada nih, rajin baca ayat kursi. Kursinya dapat, lupa dengan ayatnya. Nauzubillahi min. Oke lah, kita nggak bicarakan pemimpin, karena kalau bicara penyakit hati itu bicara masing-masing. Jangan sampai penyakit ini ada dalam diri kita, Pak. Munafik akidah, munafik ibadah, munafik akhlak. Yang ketiga, sebenarnya banyak penyakit hati ya. Yang ketiga, penyakit hati, hasud. Hasud. Hasud itu SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu hasud namanya. Iri hati, dengki. Orang nyebutnya sirik, padahal siriknya yang ini ya, lain nih, hasud. Makanya tadi kita baca surah apa tuh? Surah Al-Falaq. Min syarri hasidin ija hasad. Dari keburukan tukang hasud dan dari kejelekan tukang hasud. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, cabut dalam diri hamba sifat hasud, lindungi hamba, keluarga hamba dari orang yang hasud kepada hamba. Itu tuh maksudnya. Kenapa kita selalu mewiridkan surah Al-Falaq? Ya kan? Al-Falaq. Supaya Allah cabut keinginan sifat hasud. Contoh, tetangga beli motor baru, kita meriang. Tetangga beli mobil baru, masuk rumah sakit. Tetangga punya rumah baru, mati, stroke. Tetangga punya istri baru. Maaf ya, maaf. Maksudnya adalah penyakit hasud itu memperhatikan. Jadi orang, pokoknya bagaimana caranya orang lain itu jangan dapat kenikmatan. Itu hasud tuh. Tetangga ke, keluarga ke. Biasanya Bapak jamaah rahimakumullah, hasud itu penyakit itu selevel. Santri sama santri, guru sama guru, orang tua sama orang tua, ibu-ibu sama ibu-ibu, tetangga sama tetangga. Ustadz sama ustadz, nah ini lebih bahaya nih penyakit hasud nih. Sebab kenapa? Sebab kalau ustadz hasud kepada ustadz, ngeluarin ayat dia, perang ayat nanti. Oh itu bahaya itu. Lebih bahaya lagi daripada orang awam yang hasud. Ya Pak ya? Makanya penyakit hasud ini biasa tuh emang terjangkit kepada semua orang dah, semua level. Pedagang sama pedagang, insinyur sama insinyur, ya. Ya kan, ibu rumah tangga sama ibu rumah tangga, biasa selevel penyakit hasud itu. Pokoknya nggak enak lah kalau ngeliat orang lain dapat nikmat tuh, pengen gitu supaya nikmat itu hilang, nikmat itu Allah beri kepada kita gitu. Punya motor baru, punya mobil baru, punya rumah baru, punya yang baru-baru gitu. Meriang, sakit hati kita. Astagfirullahaladzim.
Ya kan? Ini penyakit yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kayu kering terbakar oleh api, seperti rumput kering terbakar oleh api. Sholat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, haji, umroh kita hangus terbakar oleh penyakit hasud. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah hilangkan penyakit. Dan kita nggak bisa, Pak, kecuali Allah yang hilangkan. Makanya kenapa sebelum tidur kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu kan 3 surah kan. Al-Ikhlas supaya jadi orang ikhlas. Al-Falaq supaya penyakit hasud hilang, iri hati dengki. Supaya orang apa yang hasud sama kita tuh jauhkan dari kita. An-Nas supaya Allah cabut keinginan maksiat. Tadi kan kita ngomong gitu kan. Allah hilangkan sifat-sifat jelek kepada diri kita. An-Nas. Itu selalu kita baca sebelum tidur, selesai sholat, mau berangkat kemana-mana. Surah itu kita baca tuh, jangan lupa tuh. Namanya 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 kul. Surah yang langganan dalam sholat witir, dan itu sunnah. Ya kan? Sholat witir itu rakaat terakhir atau 1 rakaat setelah Al-Fatihah apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kalau witirnya 3 rakaat, bahkan ini sunnahnya nih, ini imam-imam banyak yang nggak tahu, Pak. Itu dalam fikih sunnah dijelaskan hadis, kalau sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ini sampai gini ya. Zaman nanti kalau malam Ramadan, kalau sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama setelah Fatihah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. 4 qul jadinya. Rakaat yang ketiga, qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ya, Pak aja udah tahu diamalin tuh. Ya, jangan baca surah lain, boleh surah lain tapi tidak sunnah. Tidak sunnah. Ini ustaz-ustaz aja banyak yang nggak tahu. Saya lihat sholat witir ini bacanya kemana-mana gitu, ngocak gitu, ada duha, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma sunnah yang diajarkan Rasulullah, sholat witir itu sholat yang 3 rakaat itu Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, Al-Kafirun rakaat kedua, dan rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu sunnahnya. Hadisnya sahih itu. Coba lihat di fikih sunnah dan hadis Bukhari ada itu ya. Jamaah rahimakumullah, penyakit hasud jangan sampai ada dalam diri kita. 3 dulu ya Pak ya. Sekarang cara menyembuhkannya dulu nih. Ini 3 dulu dah. Sebenarnya banyak penyakit yang lain, masih banyak banget. Ya, 3 aja dulu. Cara menyembuhkannya sekarang. Cara menyembuhkannya. Ada 2 cara. Pertama, cara menyembuhkannya dengan amalan lahiriah. Amalan lahiriah. Ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yang kedua, amalan batiniah. Amalan ya, amalan. Amalan lahiriah, amalan batiniah. Yang lahir, apa itu amalan yang lahir? Macam-macam nih, diantaranya ya mana nih ya? 7 sunnah Nabi. Ini yang diajarkan oleh almarhum Ustaz Arifin Ilham. Kemudian amalan batiniah, misalnya syukur, qanaah, ya kan, tawadu, ikhlas, dan sebagainya. Nanti ya satu-satu, soalnya banyak nih ya. Intinya ada 2 cara mengobati, menyembuhkan penyakit hati. Pertama, amal lahiriah. Amal lahiriah itu diantaranya rukun Islam, tuh pasti rukun Islam kan, sholat, puasa, zakat, haji, itu amalan lahiriah. Dan sunnah Rasulullah. Kalau almarhum Ustaz Arifin itu mengajarkan 7 sunnah Nabi. Sudah tahu kan ya? Sudah ngamalin? 7 sunnah Nabi setiap hari namanya. 7 sunnah harian Rasulullah. Pertama, tahajud. Ini amalan yang luar biasa. Amalan yang wajib bagi Nabi dan Rasul. Saya yakin sih jamaah Masjid Riyadhus Shalihin ini pada bangun semalam kan, pada bangun kan ya? Pada bangun kan ya? Ngapain? Kencing, wudhu, sholat begitu Pak, jujur amat ya. Minimal 2 rakaat lah minimal, istiqomah, walaupun 2 rakaat istiqomah. Bapak Ibu rahimakumullah, tahajud ini Pak. Ini misalnya nih, kita baru Allahu Akbar. Lalu azan subuh, lanjutkan tahajud, dapat pahala tahajud. Itu yang paling males-malesnya sholat tahajud itu.
Usolli sunan dan tahajud rakaataini mustaqbilal qiblati sunatan lillahi. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan subuh, lanjutkan tahajud kita, sah dapat tahajud. Cuma paling males-malesnya namanya. Tapi sah itu tahajud kita. Apalagi kalau bangun jam 2, jam 3, apalagi itu mah dapat 11 rakaat ya kan ya. Ya kan ya. Tahajud. Yang kedua apa? Baca Al-Qur'an, tadabbur Qur'an. Ini amalan lahiriah nih, baca Al-Qur'an. Karena Quran itu obat. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Maka terang hati kita. Maka penyakit hati itu hilang. Kalau bisa ditargetin 1 hari 1 juz, sanggup? Berat. 1 hari 1 lembar, sanggup? Udah waktu suruk ya. Pokoknya tidak. Amalan lahiriah banyak. Amalan batiniah, syukur, qanaah dan sebagainya. Nanti kita jelaskan lebih terperinci pada episode yang bulan depan ya. Bulan depan. Ini penyakit hatinya baru 3, masih banyak penyakit hati yang lain. Kita lanjutkan bulan depan. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan kita kesadaran bahwa ternyata kita ini banyak penyakitnya, termasuk saya. Jadi kalau ngomong masalah hati bukan bicara ke Bapak sebenarnya, bicara kepada diri sendiri. Oh iya, saya punya penyakit ini ya. Mudah-mudahan Allah hilangkan dengan kita tahu tentang ilmu penyakit hati ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung doa ya Pak ya. Saya ada acara lagi di Depok karena sempit waktunya, acaranya jam 7 di Kelapa 2 dekat Brimo. Mari kita langsung doa bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat, terang-terangan atau yang kami sembunyikan. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah, seluruh dosa jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin, seluruh dosa ya Allah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat wal afiat, rezeki yang halal berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah ya Rabbana, jauhi kami dari berbagai penyakit hati ya Allah, penyakit kolbu yang menggerogoti amal ibadah kami ya Allah. Jika ada penyakit hati dalam diri kami, sembuhkan, hilangkan ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya musyarifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak cucu keturunan kami soleh solehah. Rabbi habli minas salihin, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jauhkan dari fitnah dunia akhirat. Bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jauhi kami ya Allah dari murka-Mu dan neraka-Mu. Selamatkan ya Allah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di Rafah ya Allah. Merdekakan Palestina ya Allah. Hancurkan Zionis Israel laknatullah alaihim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.